Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup dalam hadirat Tuhan dengan perlombaan iman sampai kehilangan rasa khawatir dan takut. Maksudnya gini teman-teman, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup dalam keseharian kita bersama Tuhan, ya adalah kita tetap menghadapi perlombaan-perlombaan dalam ujian cobaan hidup gitu untuk bisa meningkatkan iman kita gitu sampai kita merasa benar-benar percaya beriman bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu bersama kita gitu sehingga rasa khawatir dan takut itu sampai hilang teman. Jadi kalau sampai kita masih ada rasa khawatir atau takut ya berarti kita belum bisa maksimal gitu. Nah ini parameternya seperti itu teman-teman. Nah saya coba baca dulu dari kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 24 sampai 30 dan juga kitab Ibrani teman-teman dari 12 pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saya coba mulai dulu dari kitab Roma dulu teman-teman. Kitab Roma pasal 8 teman-teman. Ayatnya 14 sampai 20 sampai 30 teman. Pasal 14, pasal 8, kitab Roma pasal 8, ayat 14 sampai 30 teman-teman. Saya coba baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Bapa, ya Aba, ya Bapa gitu. Roh itu berseru seperti itu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Nabi Isa dalam penurutan masalah melakukan firman Tuhannya teman-teman. Jika kita menderita bersama-sama dengan waktu melakukan firman Tuhan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan si Nabi Isa-nya gitu. Nah ini kalau kita lanjutkan lagi di pengharapan anak-anak Allah teman. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kesulitan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi dari kehendak Dia yang telah menaklukkannya gitu. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi ini cerita kalau kita mengharapkan apa yang terjadi di dunia teman-teman, itu kalau dari sisi firman Tuhan dari kitab suci gitu, itu bukan pengharapan karena bisa dilihat di dunia gitu. Justru pengharapan yang disebut pengharapan dari versi rohani itu adalah pengharapan yang tidak terlihat. Pengharapan tidak terlihat itu adanya di alam akhirat teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa
beriman percaya akan apa janji Tuhan yang tidak kelihatan itu gitu. Itu lebih penting secara rohani dibanding secara duniawi yang kasat mata itu, teman-teman. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berduka untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang tadi saya sampaikan di tema, teman. Jadi bagaimana kita itu seolah hidup itu ikut dalam perlombaan yang Tuhan inginkan. Ya, apabila kita nyatakan bahwa kita hidup di dalam hadirat Tuhan, ya ini di ayat ini, teman, ayat 28 ini, kita Roma pasal 8 ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maksudnya, teman-teman, jadi kalau memang kita beriman percaya bahwa dalam hidup kita itu selalu ada Allah, ada Tuhan Allah yang menyertai kita gitu, yang selalu ada hidup bersama kita. Terus apa yang harus kita takutkan dan apa yang harus kita khawatirkan, teman-teman? Tidak ada gitu. Yang dikhawatirkan tidak ada, yang ditakutin juga tidak ada. Bahkan kalau mentor Rani katakan, kalau kita takut setan pun, ya itu berarti kita tidak hidup di dalam hadiratnya Tuhan Allah gitu. Karena kalau kita hidup di dalam hadiratnya Tuhan Allah, setan pun kita tidak takut. Kita berjalan malam dimanapun juga tidak takut. Kita mengalami kendala-kendala, misal saya sebagai pengusaha, harusnya tidak perlu takut gitu. Karena memang Tuhan memang beserta kita. Ini kembali ke iman lagi, teman-teman. Cuman kalau kembali lagi di sini, ya orang yang disertai Tuhan setiap saat itu adalah orang yang mengasihi Tuhan gitu. Jadi problemnya sekarang apakah kita mengasihi Tuhan? Tidak. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, ya nggak usah khawatir karena Tuhan selalu ada dalam segala sesuatu bersama dengan kita. Jadi urusan apapun juga nggak perlu kita khawatir. Terutama kalau pengusaha itu kan dalam hal usaha, teman-teman. Ya dalam hal usaha kadang-kadang susah sekali gitu ya, ada pasti timbul rasa khawatir gitu. Tapi kalau kembali lagi bagi kita yang mengasihi, ya mestinya firman Tuhan katakan di kitab Roma pasal 8 ayat 28 ini, ya Tuhan turut dalam segala sesuatu bersama kita gitu. Nah kalau selama ada Tuhan, ya pasti keselamatan akan datang, akan ada gitu. Nah cuman di sini kan kuncinya kan harus mengasihi Dia. Nah mengasihi Dia ini kalau bicara mengasihi secara benar itu adalah orang yang mau mengenal firman Tuhan, orang yang mampu mengerti firman Tuhan, orang yang mampu melakukan firman Tuhan, itu yang baru kategorinya mengasihi Tuhan Allah sebenarnya. Tapi kalau secara jiwa gitu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman dengan benar, ya selalu akan terbawa oleh jiwa, oleh pikiran, perasaan, kehendak sendiri bahwa ya saya sudah mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya waktu dia katakan seperti itu kan dari jiwanya gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak si manusianya gitu. Tapi dalam realitanya ya mereka tidak mau mencari Tuhan benar-benar secara pribadinya, secara serius gitu. Dia tidak mau mengenal firman Tuhan secara benar-benar versi firman Tuhannya. Ya dia juga tidak mau dan tidak mampu melakukan apa yang diberitakan oleh firman-Nya. Ya itu kembali lagi bukan orang yang mengasihi, benar. Mengasihi cuma secara jiwa sendiri saja gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, gambaran anak itu Nabi Isa, dan Nabi Isa yang di depan itu supaya Nabi Isa itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi Nabi Isa itu seolah sulungnya kita gitu. Jadi kita kalau mengikuti perintah peraturan Tuhan, ya kita akan menjadi saudara-saudaranya Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu adalah sebagai sulungnya kita gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya gitu. Jadi dimuliakan dalam arti kata dimuliakan oleh Tuhan, bukan dimuliakan oleh manusia gitu. Ini saya sudah baca, teman-teman, di kitab Roma pasal 8
ayatnya 14 sampai 30 teman-teman bicara sebagai anak Allah gitu. Ya anak Allah. Kalau di Nasrani teman-teman, anak Allah itu ya bukan cuma Nabi Isa seolah-olah menyebut Nabi Isa itu anak Allah, tapi kita sampai sekarang pun dikategorikan itu ya kita disebutnya anak Allah gitu. Nah memang agak beda dengan agama yang lain teman-teman. Jadi ya ini kembali ke persepsi masing-masing, kitab kan beda-beda. Tapi kalau buat kita ya benernya bukan cuma orang Nasrani aja yang boleh nyebut anak Allah gitu. Sebenarnya semua agama juga kalau memang berpegangan pada firman Tuhan ya mengikuti perintah peraturan Tuhan yang disebutnya anak Allah secara universal seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba masuk teman-teman ke kitab Ibrani pasal 12. Coba teman-teman cari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya 1 sampai 17 teman-teman. Judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Judulnya itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menindang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan gitu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul penderitaan, ini kalau saya universalkan, ganti sukacita yang disediakan bagi Tuhan gitu, bagi firman Tuhan tadi yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah gitu. Jadi kembali lagi teman, apabila kita ingin meningkatkan level iman kita, ya kita itu diibaratkan seperti berlomba teman. Berlomba untuk bisa menaikkan level iman kita. Nah cara menaikkan level iman kita itu ya dengan cara melakukan firman Tuhan teman. Kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, ya kita tidak bisa akan lebih menaikkan level-level iman kita gitu. Nah untuk menaikkan level iman kita ini biasanya ya timbul penderitaan teman, bukan sukacita gitu. Tapi di sini dikatakan ya duka cita ya seperti memikul penderitaan gitu. Karena apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu bukan hal yang dianggap wajar gitu, yang bisa mudah diterima oleh dunia. Jadi akhirnya kita bisa merasa tertindas, tersisih gitu, tertekan, terhina, tercemooh gitu. Bisa seperti itu. Nah itu yang disebut penderitaan melakukan firman itu seperti itu. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi firman Tuhan ingatkan bahwa apa yang kita alami sekarang itu sama aja gitu yang sudah dialami oleh Nabi Isa gitu. Sebenarnya Nabi Isa sebagai sulung itu sudah mengalami apa yang kita alami sekarang apabila kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Sama teman-teman. Bahkan mungkin lebih berat kali, karena Nabi Isa itu kan sampai harus wafat, harus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kalau kita kan tidak, mungkin kita mati ya mati nafsu, hawa nafsu duniawi kitanya, nah daging kitanya mati, sebatas mati itu kan mati seperti itu benar. Tapi kalau Nabi Isa itu kan benar-benar mati secara fisikly untuk kita gitu. Ingatlah selalu akan Nabi Isa yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencurahkan darah. Kalau Nabi Isa itu sampai mencurahkan darah teman-teman. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi teman-teman mesti ingat tuh teman, bahwa apabila kita dikasih itu kan katanya Tuhan malah menghajar kita gitu. Kalau kita diloskan, dibiarkan aja, jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi kita. Jadi cuma di ayat ke-6 itu simpulkan begitu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini kalau istilah tepatnya menyesah itu tadi saya lihat di Google, teman, menyesah apa di kamus gitu ya. Menyesah itu apa sih? Ternyata menyesah itu pukulan-pukulan seperti itu, teman. Jadi tekanan, pukulan gitu, apa yang sifatnya begitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam firman yang ini, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah, berarti memukul gitu orang yang diakuinya sebagai anak gitu. Nah ini kalau kita tidak mengenal firman ini, akhirnya seolah-olah ada kesan Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu selalu dianggap baik. Padahal Tuhan baik itu ya bisa bukan cuma baik, tapi Tuhan itu mau benar gitu. Ya, kebaikan Tuhan itu adalah bisa dengan menghajar dan memukul orang-orang yang dianggap tidak benar gitu, teman-teman. Jadi ini yang teman-teman mesti camkan, bahwa banyak orang dunia, orang yang berkeyakinan beranggapan Tuhan itu cuma dari sisi baik saja, teman-teman. Padahal Tuhan itu kan bukan baik. Kalau cerita di ayat 6 ini, apakah kita mau tetap katakan bahwa Tuhan baik gitu? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang diakuinya sebagai anak. Nah, apa ini mau masuk dalam kategori baik gitu? Kalau menurut saya ini tidak baik karena sifatnya menghajar gitu. Tapi kalau bicara dari sisi Tuhan, ini kebaikan Tuhan demi kebenaran kita gitu, agar kitanya jadi benar, teman-teman. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau malah kita anggap Tuhan itu baik, malah salah, teman-teman. Karena Tuhan katakan kalau orang yang tidak pernah dihajar dan disesat itu adalah anak-anak gampang gitu. Selanjutnya dari ayat kita, sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah ini juga di ayat 10 juga, kalau yang kita rasakan dalam hidup ini, di sini dikatakan kan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi kalau cerita ukuran Tuhan mendidik kita itu kan ukurannya kan kekal, teman-teman, tidak berbatas waktu gitu. Ya termasuk kita hidup di dunia itu adalah bagian kecil daripada kehidupan kekal itu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara di dunia ini 70-80 tahun, parameter dari dunia yang mungkin lama itu kan 70-80 tahun, teman-teman, sampai kita meninggal. Tapi kalau bicara kita masuk ke dalam perhitungan akhirat, di perhitungan kekal gitu, di rohani gitu, ini ukurannya kan tidak bisa ukurannya cuma di dunia, teman-teman. Karena ukuran di akhirat itu tidak ada batas itu. Nah, tidak ada batas itu berarti beranggapan 70-80 tahun di dunia ini disebutnya pendek gitu, teman. Yang seperti di ayat 10 tadi. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Karena 70-80 tahun dibanding dengan kekekalan gitu. Tapi buat kita yang tidak mengenal kekekalan, kita yang tidak percaya akan kekekalan, nah ini dianggapnya ya lama gitu. 70-80 tahun ini lama, teman-teman. Ukurannya sampai ya orang tua kita atau nenek moyang kita meninggal kan, kita bisa tahu bahwa ya ukurannya segitu tuh. Dan kita juga akan menyusul itu kan. Sekarang kalau kita sudah bicara di atas 55, berarti sudah masuk ke masa senja gitu. Ya untuk bisa meninggal gitu ya, dalam umur 70-80 tahun gitu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan untuk mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, ini kembali lagi di ayat 11 juga diingatkan bahwa Tuhan itu mendidik kita bukan cuma dengan kebaikan. Jadi banyak sekali kegagalan-kegagalan gitu yang Tuhan biarkan terjadi untuk bisa mendidik kita, teman-teman. Nah, ukurannya apa? Ya ini yang tanda tanya, dan kadang-kadang susah membacanya gitu ya. Ada orang yang sekian puluh tahun atau sekian belas tahun gitu ya, setelah itu seperti kelihatan berjaya di mata duniawi gitu. Tapi ada orang yang dididik Tuhan itu sampai meninggalnya tetap aja gitu ya, tidak kelihatan ada masa jaya duniawinya gitu.
Dan kembali lagi, ya kalau lihat dari ini, ukuran Tuhan kan bukan parameter dunia ini, teman. Ukuran Tuhan itu kan orang yang berjaya di dunia ini ya Tuhan akan manfaatkan ya untuk orang tersebut dan sesamanya. Orang yang tidak mengalami jaya di dunia pun keburu meninggal juga akan dimanfaatkan ya untuk orang tersebut maupun orang yang di dunia sekitarnya itu gitu. Jadi memang balik lagi ya Tuhan itu ya seperti itu gitu. Jadi Tuhan ciptakan kita itu sesuai dengan fungsi kita masing-masing yang terbaik menurut Tuhan gitu. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini saya sudah bacakan teman-teman di dua kitab tadi ya, kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai 30 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman. Ada beda pengharapan antara duniawi dengan rohani gitu. Jadi ada perbedaan dalam hal pengharapan itu antara duniawi dan rohani itu ada beda teman. Pengharapan duniawi adalah terlihat di dunia. Jadi kalau bicara pengharapan duniawi, ya pengharapan itu harus terlihat di dunia ini gitu. Dengan harapan kesuksesan dan kebahagiaan duniawi. Jadi nyata gitu. Ya harus kelihatan gitu. Nah, adapun pengharapan secara rohani adalah tidak dapat terlihat dari dunia ini gitu. Karena dengan harapan keselamatan dan damai sejahtera kekal di akhirat nanti, teman. Jadi pengharapan itu beda. Kalau duniawi itu pengharapan hal-hal yang bisa terlihat di dunia ini, sedangkan pengharapan yang rohani itu adalah pengharapan di akhirat nanti yang tidak terlihat sama sekali dari sekarang, teman. Bedanya di situ, teman. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita untuk ditentukan dan dipanggil serta dibenarkan agar kita dapat dimuliakan oleh Tuhan gitu. Nah, ini kembali lagi. Jadi kalau kita bicara kita yang mengasihi Tuhan gitu. Ya, tadi firman di kitab Roma pasal 8 ayat 28 kan dinyatakan begitu gitu. Apabila kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan kan jangan pakai perasaan, teman. Mengasihi Tuhan dalam arti kata mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, itu baru sebutannya, kategorinya adanya mengasihi Tuhan secara rohani, teman. Kalau secara jiwa kan mengasihi Tuhan itu bisa aja dari pikiran perasaan kehendak kita tanpa berbuat apa-apa gitu, hanya pikiran perasaan saja gitu. Nah, ini bedanya gitu, teman. Bagi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan secara rohani, ya dia harus mau mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan, sehingga dia bisa seolah-olah terpanggil, ya dipanggil gitu, jadi ditentukan, mungkin awalnya ditentukan oleh Tuhan, dipilih, dipanggil, dan ujung-ujungnya ya dimuliakan, teman. Dimuliakan oleh Tuhan Allah gitu. Tuhan mengajak kita untuk tinggalkan beban dan dosa serta masuk dalam perlombaan dalam hal lakukan firman Tuhan gitu. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan yang harus alami kehidupan dengan abaikan kehinaan dan alami penderitaan ganti sukacita yang disediakan bagi perintah dan peraturan firman Tuhan agar kita menjadi pengikut Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Isa sebagai sulung daripada kita semua, teman-teman. Jadi kembali lagi, Tuhan itu mengajak kita untuk tinggalkan beban dan dosa serta masuk dalam perlombaan dalam hal lakukan firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu
mengajak kita untuk bisa menentukan kita ini masuk surga atau neraka. Ini dasarnya itu Tuhan mengajak untuk kita bisa berlomba-lomba dalam beriman. Beriman itu dalam arti kata melakukan apa perintah peraturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman Tuhan, teman. Berarti untuk bisa melakukan firman Tuhan itu, ya kita harus mau mengenal dan harus mampu mengerti dulu, teman. Nah setelah kita mampu mengerti dan mampu mengerti gitu, ya kita tahu bahwa ada Roh Tuhan yang harus dihidupkan bersama kita, sehingga kita minimal harus ada 3 unsur. Ada firman Tuhan, dasar kehidupan kitanya, harus ada firman Tuhan, harus ada Roh Tuhan, teman-teman. Ya untuk bisa kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah waktu kita berjalan hidup di dalam firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, ya bersama Roh Tuhan tadi, ya berarti iman kita pasti naik, teman. Ya iman itu adalah keberanian kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah cuman kan dasarnya kalau kita mau melakukan firman Tuhan harus tahu dulu gitu. Ya harus kita mengerti akan firman Tuhan dulu, dan harus tahu bahwa ada Roh Tuhan yang bisa dihidupkan sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dan juga mampu melakukan firman Tuhan. Tapi intinya gitu, teman-teman. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa ya apa yang dialami Nabi Isa itu adalah yang sama gitu ya. Akhirnya yang dipikul oleh Nabi Isa itu bahkan sampai mati fisiknya gitu, tubuhnya mati gitu. Nah kalau kita zaman sekarang bukan mati tubuhnya, tapi mati dagingnya. Mati dagingnya adalah mati nafsu-nafsu kita gitu, nafsu duniawi kita. Nah ini aja ternyata nggak mudah, teman. Apalagi kalau misalnya sampai untuk kebaikan kebenaran itu sampai fisik kita mati demi orang lain, itu kan kayaknya nggak semua orang bisa gitu. Makanya Nabi Isa itu luar biasa gitu, bisa sampai mau melakukan itu bagi kita, itu kan luar biasa. Kita jangankan mati fisik untuk orang lain, kita matikan daging kita matikan nafsu-nafsu duniawi kita aja bukan hal mudah, teman. Tidak mudah gitu, untuk bisa seperti itu tidak mudah. Nah ini yang dikatakan bahwa ya waktu kita ingin mematikan daging kita, nafsu duniawi kita, ya itu kita akan mengalami penderitaan itu, teman. Padahal yang konyol, teman, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan matikan nafsu dunia ini, kadang-kadang bagi orang dunia itu bukan seperti itu, teman. Jadi misalnya contohnya bagaimana Tuhan menginginkan priority kita itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti di Matius 6 ayat 33. Ya gampangnya kalau saya jabarkan pakai bahasa sehari-hari, ya carilah dulu keselamatan akhirat gitu, gampangnya gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah dahulu untuk pribadi Tuhan dan firman Tuhannya, carilah dulu keselamatan akhirat gitu. Itu bahasanya seperti itu ya. Baru yang lain, berarti baru yang lain itu adalah tambahannya yang dari Tuhan. Berarti yang tambahan itu adalah sukses duniawinya gitu ya, yang akan ditambahkan oleh Tuhan bagi kita. Atau ya sukses duniawi, ya pemenuhan kebutuhan duniawinya gitu yang akan Tuhan penuhi. Jadi kalau kita lihat mengacu dari kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi, ya berarti kan kesimpulannya gitu, teman. Priority utama rohani itu adalah menghendaki keselamatan akhirat, damai sejahtera di alam akhirat nanti gitu. Nah sedangkan di dunia kebalik, teman-teman. Ya yang diuber itu bukan Tuhan dan firman Tuhannya, tapi justru sukses dan bahagia duniawinya dulu gitu. Itu yang dunia inginkan. Nah waktu kita sekarang berubah gitu, karena beriman kita berubah, sehingga kita lebih mengharapkan keselamatan akhirat dibanding sukses duniawi, kita mengharapkan damai sejahtera di akhirat dibanding bahagia duniawi, ya kita dianggap sudah tidak normal dong oleh dunia gitu. Oleh orang-orang keyakinan pun kita sudah dianggap tidak normal. Nah waktu kita dianggap tidak normal, teman, ya otomatis kita jadi akhirnya tersudut gitu, tersudut orang-orang dunia atau orang punya keyakinan itu. Nah yang perbandingan itu gitu, orang dunia dan orang berkeyakinan itu jangan-jangan 90% kali, teman, atau 95% gitu ya, dibanding yang 5 atau 10% orang-orang yang sudah lebih mau mengerti akan firman Tuhan, sudah mau lebih melakukan firman Tuhan, sudah mentargetkan keselamatan akhirat di atas sukses duniawi gitu ya, sudah mencari kedamaian yang sejahtera di alam akhirat nanti dibanding kebahagiaan duniawi saat ini. Sudah seperti itu, teman-teman.
Jadi nggak mudah, memang nggak mudah gitu. Ya, firman Tuhan katakan apabila kita melakukan firman Tuhan itu ya konsekuensinya ya kita akan pikul salib, pikul penderitaan gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulungnya kita. Nah, Tuhan Allah itu pengen kita seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan meskipun dengan cemoohan, dengan derita, bukan sukacita gitu. Tapi ya kita mesti hadapin itu, teman-teman. Janganlah putus asa apabila kita mau melakukan firman Tuhan, karena akan alami hajaran Tuhan, hajaran yang dari Tuhan bagi kita yang dikasihinya. Ya, bahkan Tuhan akan dapat menyesak, yang masalah tadi berarti memukul-mukul kita dengan alami pukulan-pukulan hidup bagi orang yang diakui sebagai anak, sehingga ayah ya pantas menghajarnya gitu. Nah, ini sekali lagi teman-teman, banyak orang yang bertanya ke saya, ya Tuhan kan baik gitu, ya masa si Tuhan nggak gini, Tuhan nggak gitu. Tapi kalau dalam pengertian yang lebih dalam gitu, Tuhan itu bukan baik, Tuhan itu benar gitu. Tuhan itu mau benar, Tuhan itu bukan mau baik gitu. Kalau Tuhan mau baik, Tuhan itu tidak mungkin menghajar, menyesah anak-anaknya, menghajar dan menghajar kita sebagai anak, yang nggak mungkin gitu. Nah, ini yang mesti diluruskan, teman-teman. Khususnya orang teman-teman yang mengaku percaya Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang kurang dalam gitu, maksudnya kurang dalam hal mengenal firman Tuhannya, kurang dalam hal mengerti akan firman Tuhannya gitu, kurang dalam hal mempraktekkan melakukan firman Tuhannya. Nah, ini coba teman-teman harus sadar bahwa Tuhan itu bukan parameternya baik, tapi benar, teman. Jadi benar itu ya bisa begitu ya, bisa menghajar bahkan menyesah demi kebenaran. Bukan berarti harus apa aja dimaafkan dan dibolehkan sehingga dianggap Tuhan itu maha baik gitu. Ya, dalam arti kata maha baik itu kan bukan maha baik yang dalam arti kata yang ujungnya itu negatif gitu. Maha baik itu yang Tuhan mau itu adalah yang ujungnya positif gitu. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih tepatnya mungkin ya maha baik, kebaikan itu maha baik itu ya maha benar gitu. Kurang lebih gitu. Dan benar di mata Tuhan kan cuma satu. Apabila kita melakukan firman Tuhan itu, yaitu berarti kita melakukan kebenaran. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, pengen ngototnya kayak apa, tetap aja itu bukan melakukan bukan kebenaran gitu. Kebenaran dalam Tuhan ya hanya melakukan firman Tuhan gitu. Firman di kitab Ibrani pasal 12 ayat 11, teman-teman. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah ya kitanya gitu. Ya kitanya mesti kuat gitu. Kuatkanlah kita gitu. Kuatkanlah kita gitu. Nah, ini kembali lagi teman-teman di firman Ibrani pasal 12 ayat 9 itu kan nyata sekali, teman-teman. Ya, bahwa firman Tuhan katakan gitu. Memang tiap ganjaran yang pada waktu ia diberikan tidak akan datangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah, ini tadi yang dikatakan bukan cuma sekedar kebaikan gitu, versi pikiran perasaan kehendak manusia, tapi di sini hajaran itu, sesahan itu gitu ya, penderitaan itu ya akan menghasilkan ya kebenaran gitu, kebenaran yang Tuhan mau, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti camkan gitu. Jadi Tuhan itu targetnya tadi, teman-teman, untuk bisa mencapai target keselamatan akhirat gitu ya. Tidak ada cara lain, atau target keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhirat, tidak ada cara lain, memang harus dihajar, harus sesah agar bisa kita benar-benar menjadi kebenaran yang benar gitu, kebenaran yang benar. Iman itu iman yang lebih sempurna gitu, seolah gitu, teman-teman. Tuhan kehendaki kita dapatkan keselamatan dan damai sejahtera yang kekal di akhirat dalam surga, serta hidup bersama Tuhan dengan cara melakukan firman di dunia saat ini tanpa rasa khawatir dan takut akan apapun yang terjadi gitu. Karena kita
beriman Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini parameternya gitu teman, seperti yang di temanya itu. Jadi seolah-olah, saya ulang lagi, Tuhan rencana kehendaki kita dapatkan keselamatan dan damai sejahtera yang kekal di akhirat. Ini kan tujuan akhirnya gitu teman. Karena apa yang diharapkan oleh Tuhan itu kan bukan hal-hal yang di dunia ini gitu. Ya Tuhan harapkan kita itu akan mendapatkan keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhirat nanti teman-teman. Dalam dalam surga setelah hidup bersama Tuhan. Jadi bukan cuma keselamatan akhirat dan damai sejahtera dalam akhirat nanti, tapi hidup juga bersama Tuhan. Itu jelas teman-teman. Itu kalau ukurannya dari rohani, ukurannya dari akhirat gitu. Ya targetnya itu teman-teman. Nah cuman kita kan sekarang kan masih ada di dunia gitu. Ya parameternya apa gitu. Nah parameter ini ya Tuhan katakan begitu. Sebelum kita meninggal dunia masuk ke dalam akhirat, parameter di dunia sekarang itu ya kita tidak kalau kita merasa hidup bersama Tuhan, kita tidak perlu ada rasa khawatir dan rasa takut teman-teman. Nah ini saya umpamakan teman-teman, kalau bicara ini kan ukurannya kan bukan nanti, kalau cerita tadi dinyatakan kalau sudah ukurannya di alam akhirat ya jelas gitu ya, tidak bisa dipungkiri bahwa yang dibenarkan itu adalah mendapatkan keselamatan akhirat di akhirat kan, dan juga damai sejahtera di akhirat gitu. Tapi kalau kita bicara sampai hari ini kita masih hidup gitu, lah parameternya kadang-kadang kita sebagai manusia juga akan ukur teman-teman. Ya parameternya apa? Jangankan kita sebagai orang yang hidup di marketplace atau di dunia sekuler gitu. Waktu kapan-kapan saya ceritakan urusan sharing masalah parameter mentor rohani yang sudah belasan puluhan tahun gitu ya, mempelajari soal Tuhan, teori-teori soal Tuhan ya, yang sudah mengalami hidup bersama Tuhan sekian puluh tahun gitu, karena sudah senior sekali gitu. Bahkan banyak yang sudah umurnya di atas 60, bahkan yang sudah 80 lebih gitu. Ya, sekarang mentor rohani aja bingung kok gitu. Parameter bahwa kita hidup di dunia benar nggak benar itu apa gitu loh. Ya parameternya apa? Ada mentor rohani yang sudah melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu ya di mana di mata duniawi gitu diakui bahwa hebat gitu, besar. Ya banyak temennya sampai meninggal dunia, sampai dianggap wah sekali. Contoh yang paling gampang tahun 2021 ini seorang hamba Tuhan, pastor gitu dari David Yonggi Cho yang di Korea Selatan itu yang meninggal pada usia 85 baru bulan ini kan teman, baru bulan September ini tahun 2021 gitu. Nah itu kan kalau kita bicara dari kacamata dunia, Pastor Yonggi Cho itu kan besar sekali teman-teman. Umatnya aja katanya sudah, jemaatnya ada 1 juta. Ya, dia sudah keliling seluruh dunia gitu. Ke 6 benua gitu, ke 5 samudra, sudah ke ratusan, 300 atau berapa, 300 lebih negara gitu. Nah, ada tuh ya orang yang umur 8 meninggal dunia dalam kondisi sewah itu gitu. Nah pasti orang dunia anggapan itu hebat sekali teman-teman. Ya mentor rohani itu hebat sekali. Tapi juga ada teman-teman mentor rohani yang sudah tua dan mungkin menjelang usia meninggal dunia juga ya tidak mengalami seperti Pastor Yonggi Cho itu gitu. Tidak mengalami seperti itu gitu. Ini bagi orang-orang yang mentor rohani aja juga jadi punya 2 parameter teman. Itu cerita untuk mentor rohani. Begitupun juga untuk parameter kita yang di dunia sekuler di marketplace teman. Sama teman-teman. Ya contoh saya sebagai pengusaha. Lah pengusaha itu yang benar bagaimana gitu. Ya kalau pengusaha dari sisi nanti gitu, pengharapan di alam akhirat yang tidak kelihatan itu ya semua rasanya sama gitu. Bagaimana Tuhan itu menghendaki kita itu mendapatkan keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhir. Rasanya sama. Pengen pastor yang waktu meninggal secara duniawi dianggap hebat, atau misalnya seorang mentor rohani pastor yang dianggap waktu meninggal biasa-biasa aja gitu. Ya
cuman meninggal gitu aja kena COVID misalnya gitu. Nah itu kan itu ya cuman biasa-biasa aja gitu. Ya kalau seperti yang diceritakan tadi Pastor Yonggi Cho itu kan rasanya fenomenal sekali juga. Tapi kan banyak teman-teman pastor-pastor lain yang jadi apa? Jadi rohaniawan atau mentor rohani lain yang menyandang gelar pastor juga, tapi meninggalnya biasa-biasa aja tuh gitu. Ya enggak, apalagi kalau kena COVID gitu, cuman lewat begitu saja gitu. Dan cuman kan kembali lagi parameter di alam akhiratnya kan sama gitu, bahwa mereka contoh dua masalah tadi, dua kasus tadi adalah dua-duanya ya tahu gitu bahwa pengharapan yang benar itu adalah keselamatan akhirat gitu, damai sejahtera di akhirat itu tahu dua-duanya. Tapi kalau ukuran duniawinya kan seperti itu teman-teman. Jadi yang satu si mentor rohaninya bisa sukses duniawi juga kelihatan oleh orang-orang duniawi, itu yang satunya ya mentor rohani biasa-biasa saja, tahu-tahu kena COVID dikubur pakai plastik sudah aja gitu lewat. Itu ngalamin begitu. Meskipun dua-duanya bisa benar dalam arti kata mendapatkan keselamatan akhirat dan damai sejahtera di dalam akhirat, itunya bisa benar gitu. Tapi secara duniawi itu ada timbul dua hal yang ekstrim berbeda teman-teman. Itu cerita ekstrim lawan ekstrim ya. Yang satunya sampai jemaatnya 1 juta, yang satunya misalnya cuma jemaatnya 1000 lah anggap gitu, atau 100 gitu. Ya bedanya banyak sekali teman-teman. Nah, begitupun pengusaha teman-teman. Pengusaha atau orang karir gitu. Sama teman-teman. Ada pengusaha yang udah gede banget gitu. Ya meninggal dunia, wah dianggapnya hebat banget. Tapi juga ternyata ada pengusaha yang kalau saya lihat gitu, apa ya? Waktu kalau saya ini cerita benarnya gitu. Ya banyak pengusaha yang bisa usahanya itu dilanjutkan oleh generasi penerusnya gitu. Ada teman-teman, pengusaha yang seperti itu ada gitu. Tapi juga ada pengusaha yang tidak bisa dilanjutkan oleh penerusnya, berhenti gitu. Bahkan ada juga pengusaha yang sampai penerusnya udah pada meninggal dunia, tapi dianya belum meninggal dunia. Maksudnya meninggal dunia itu dia dalam keadaan fisik sudah berumur lanjut 80 lebih gitu ya, tapi masih belum meninggal dunia. Anaknya sudah keburu meninggal dunia, atau mungkin anaknya juga sudah banyak, ada beberapa yang hidup di luar negeri gitu. Sehingga yang namanya aset gitu, aset yang dimiliki oleh pengusaha tua ini itu juga mau diapain gitu ya, itu dijual tidak, diwariskan tidak, diarahkan untuk ke fungsi apa juga tidak ya, sampai ujungnya kan meninggal gitu ya. Orang yang lanjut usia, pengusaha lanjut usia itu meninggal. Nah waktu meninggal terus apa gitu ya, apa yang mau dibawa untuk orang itu. Nah ini kadang-kadang orang yang tidak mengerti akan benar Tuhan ya akan pertahankan ini teman-teman sebagai simbol bahwa ini asetnya adalah pengakuan waktu dia sukses dulu gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa kondisi sekarang itu dia sudah tidak bisa apa-apa. Ya akhirnya anak tidak menjadi pewarisnya gitu. Yang namanya anak-anak yang sudah meninggal tidak bisa mewarisi, orang anak-anak yang sudah tinggal di luar negeri tidak mau kembali ke Indonesia lagi gitu loh. Yang dengan pola-pola yang sudah jauh beda. Kalau di luar negeri mungkin lebih ke sifatnya ke orang karir, bukan ke pengusaha gitu. Jadi udah tidak terlalu mengharapkan seperti pola-polanya pengusaha. Nah di sininya gitu teman, si pengusaha tadi yang sudah lanjut ini yang bisa tahan berapa lama sih gitu. Kalau Firman katakan 70-80 tahun, jangan si pengusaha tua ini sudah lebih dari 80 tahun. Jadi pasti kan ujungnya kan sudah, ujung-ujungnya akan meninggal dunia teman. Nah waktu meninggal dunia, nah bagaimana dengan aset-asetnya seperti ini? Aset seperti sekarang aja waktu dia masih hidup itu sangat menyedihkan kok teman. Sudah tidak terawat, tidak apa, difungsikan otak untuk apa juga nggak bisa, yang nerusin nggak ada gitu. Dan mau berusaha diulang lagi umurnya sudah segitu gitu. Nah itu juga sama teman. Jadi parameternya sama, bukan cuma mentor rohani antara yang sukses duniawi gitu dan kurang sukses duniawi. Pengusaha pun juga mengalami hal yang sama teman. Ada pengusaha yang sukses duniawi gitu sampai meninggalnya, tapi juga ada pengusaha yang sampai meninggal tidak meninggalkan kehebatan apa-apa dalam hal duniawinya gitu. Nah cuman kan kembali lagi, kalau ukurannya duniawi teman-teman, pengen mentor rohani yang sukses duniawi atau yang tidak sukses duniawi, dari kacamata
Tuhan dari kacamata rohani, ya tidak dipikirkan kok. Yang penting bagi Tuhan adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhirat. Nah, begitu pun juga untuk pengusaha kan teman-teman. Tuhan kan nggak bedain ini mentor rohani, ya ini pengusaha, kan tidak. Pengusaha juga sama gitu. Parameter yang bicara untuk di alam akhirat, ya Tuhan pengen pengusaha itu mendapatkan keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhirat. Itu untuk pengusaha juga. Tapi ukuran parameter suksesi pengusaha di duniawi ini ya timbul juga dua tadi teman-teman. Yang mana gitu. Ya sebenarnya sih balik lagi teman. Kalau memang kita bisa fungsi kesuksesan duniawi itu tidak menghalangi keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhirat gitu. Kesuksesan duniawi itu malah menjadi alat bagaimana untuk untuk alat bantu narik gitu orang-orang yang masih kanak-kanak rohani, bayi rohani gitu. Itu kan kadang-kadang butuh hal-hal duniawi teman. Kalau dalam arti kata bayi rohani dan kanak-kanak rohani itu bukan berarti maksudnya physically masih bayi atau anak-anak. Banyak sekali orang-orang tua gitu yang usianya sudah dewasa bahkan tua gitu. Remaja, dewasa, tua. Jadi bukan ukurannya bayi atau anak-anak gitu ya, bukan anak-anak, tapi dalam ukuran fisiknya itu sudah dewasa, sudah remaja, sudah dewasa, bahkan sudah tua. Itu aja masih banyak yang karakternya masih kayak bayi rohani teman-teman, masih kayak anak-anak rohani gitu. Nah, mereka-mereka yang sudah remaja, dewasa fisiknya, tua fisiknya, tapi masih rohaninya masih kayak bayi rohani, masih kanak-kanak rohani. Ini kadang-kadang butuh teman-teman. Ya butuh ngelihat mentor rohani yang sukses duniawi gitu. Ya butuh melihat pengusaha yang sukses duniawi sehingga membuat mereka mau gitu. Nah itu juga Tuhan kadang-kadang waktu kita bayi rohani, kadang-kadang rohani, kadang-kadang Tuhan izinkan itu teman-teman. Izinkan itu untuk mancing supaya orang mau dulu gitu. Nah setelah mau ya, kan orang kan karakter beda-beda teman. Ada yang mau memang orangnya benernya benar gitu, tapi karena belum mau gitu, jadi akhirnya tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang mau dan kebenaran benar gitu, benar karakternya, ya orang ini yang akan jadi akhirnya setelah mau mengenal Tuhan, ya dia akan mampu mengerti dan akan melakukan firman Tuhan. Berarti sudah lepas dari ya bayi rohani dan kanak-kanak rohani tadi teman. Tapi secara fisik maksudnya begitu teman. Jadi baik ukurannya manusia yang sudah remaja, dewasa dan tua itu secara fisik gitu. Ya itu tidak menjamin bahwa mereka remaja, dewasa dan tua ini pasti sudah dewasa rohani. Rasanya tidak teman. Banyak orang-orang yang sudah hampir 55, 60 bahkan hampir 80 ya tetap aja teman-teman masih bayi rohani dan kadang-kadang rohani. Nah ini yang mesti kita coba kalau kita mau menjadi alat Tuhan, ya coba kita memberitakan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, supaya mereka juga jadi berubah teman. Jadi yang dari secara physically sudah remaja, dewasa dan tua ya bisa menjadi disusul dengan ya mengalami kedewasaan rohani juga. Jangan stuck berhenti di jadi bayi rohani atau kanak-kanak rohani. Oke teman-teman, jadi parameternya gitu loh teman-teman. Apabila kita merasa hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, ya parameternya gitu teman-teman. Kita menghadapi apapun juga nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena kita percaya bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu pasti Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu ada rasa khawatir dan ketakutan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.